Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Gak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Rizky Wulandari dengan NIM 22481109. Saya mahasiswa RPL tahun ajaran 2025-2026 di Universitas Muhammadiyah Kendari. Hai semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang macam-macam konsep kurikulum dalam pendidikan agama Islam. Sekaligus bagaimana konsep tersebut berkaitan dengan pengembangan sistem evaluasi PAI. Kurikulum sering kita dengar, tetapi sebenarnya kurikulum itu memiliki banyak konsep dan perspektif. Pemahaman yang baik tentang kurikulum akan membantu kita melihat bagaimana pembelajaran PAI dirancang, dilaksanakan, dan dinilai. Kurikulum merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses pendidikan karena menjadi arah sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Dalam konteks pendidikan agama Islam, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai rencana pembelajaran, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk membantu peserta didik menjadi pribadi muslim yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun macam-macam konsep kurikulum yang utama ada 5. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Pada konsep ini, kurikulum dipahami sebagai dokumen tertulis yang berisi tujuan pembelajaran, materi, kompetensi dasar, dan langkah-langkah pembelajaran. Adapun contohnya di dalam PAI yaitu rencana pembelajaran harian atau yang biasa disebut RPP. Yang kedua, silabus materi akidah, ibadah, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. Konsep ini menekankan bahwa pembelajaran berjalan sesuai rencana yang telah disusun oleh guru. Dalam evaluasi PAI, konsep ini membuat guru menyesuaikan penilaian dengan kompetensi yang sudah tertulis dalam kurikulum. Konsep yang kedua yaitu kurikulum sebagai pengalaman belajar. Di sini, kurikulum tidak hanya dilihat sebagai dokumen, tetapi seluruh pengalaman belajar siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Contoh di dalam PAI yaitu praktik wudhu dan sholat, pembiasaan akhlak sehari-hari, menghafal doa-doa harian, serta mengikuti kegiatan keagamaan sekolah. Konsep ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam tidak cukup hanya teori, tetapi harus dialami dan dipraktikkan langsung. Evaluasinya pun berbeda, lebih banyak menggunakan observasi, penilaian praktik, dan pembiasaan. Adapun konsep yang ketiga yaitu kurikulum sebagai program kegiatan. Kurikulum dipahami sebagai seluruh program terencana yang disusun sekolah untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Contoh di dalam PAI yaitu pesantren kilat, kemudian kegiatan peringatan Hari Besar Islam, kemudian program tahfidz atau BTA, kemudian mentoring keislaman siswa. Melalui konsep ini, evaluasi tidak hanya pada pembelajaran formal di kelas, tetapi juga pada keikutsertaan dan perkembangan siswa dalam kegiatan keagamaan sekolah. Adapun konsep kurikulum yang keempat, yaitu kurikulum sebagai hasil belajar. Konsep keempat ini menekankan capaian akhir apa yang harus dimiliki siswa setelah proses pembelajaran. Contohnya yaitu siswa memahami konsep zakat dan mampu menghitung zakat. Kemudian siswa mampu melaksanakan sholat dengan benar. Kemudian siswa menunjukkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dalam evaluasi, guru fokus pada kompetensi akhir siswa melalui penilaian pengetahuan, kemudian uji kemampuan praktik, dan yang terakhir yaitu penilaian sikap. Dan konsep yang terakhir atau yang kelima yaitu kurikulum sebagai sistem.
Konsep kelima artinya kurikulum terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga metode, yang keempat proses pembelajaran, yang kelima evaluasi, dan yang keenam lingkungan belajar. Semua komponen ini harus dirancang secara menyeluruh agar pembelajaran PAI berjalan dengan efektif. Keterkaitannya dengan evaluasi sangat kuat karena dalam konsep sistem, evaluasi bukan hanya menilai siswa, tetapi juga menilai apakah tujuan, metode, dan proses pembelajaran sudah berjalan sesuai fungsi kurikulum. Baiklah, dari pembahasan ini kita dapat mengetahui bahwa kurikulum memiliki banyak konsep, yaitu mulai dari rencana pembelajaran, pengalaman belajar, program kegiatan, hasil belajar, hingga sistem yang utuh. Dalam konteks PAI, semua konsep ini membantu kita memastikan bahwa pendidikan agama tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan ibadah, dan pengalaman spiritual siswa. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mampu membantu kita dalam memahami pengembangan sistem evaluasi PAI. Terima kasih telah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.